Halo guys, saya Triani Agustin. Kali ini saya ingin mereview lagi buku yang berjudul Gara-Gara Indonesia karya Agung Pribadi. Sekarang saya ingin menjelaskan juga sebuah kejadian besar yang terjadi di dunia yang disebabkan oleh Indonesia. Penasaran? Oke, mari kita bahas. Judulnya itu adalah Napoleon Kalah Perang Gara-Gara Indonesia. Kenapa tuh? Kayak agak menarik gitu, tapi faktanya ini yang menarik ya teman-teman. Jadi pasukan Napoleon itu pasukan yang tidak terkalahkan pada masanya gitu kan. Jadi di masa kejayaannya ini pasukan Perancis ini di bawah pimpinan mereka, pimpinan Napoleon, itu menang di berbagai daerah gitu kan, di Belanda, Jerman, Belgia, Spanyol, Laut Tengah, bahkan Afrika Utara. Tetapi ketika Napoleon ini berhadapan dengan Inggris di Waterloo, Napoleon kalah. Kekalahan Napoleon dengan Inggris itu menjadi akhir dari kekuasaan Napoleon yang mengubah peta dunia, karena Perancis itu menjadi negara yang lebih kecil dibandingkan wilayah negara tersebut ketika revolusi Prancis terjadi. Yang menarik, ada pendapat yang menyebutkan bahwa kalahnya Napoleon di Waterloo itu karena Indonesia. Nah, gimana kisahnya? Kita akan bahas. Jadi Napoleon itu kan dulu itu betul-betul haus kekuasaan gitu. Dia itu betul-betul memang mengalahkan berbagai banyak negara di dunia, menyebabkan negara-negara Eropa itu bahu-membahu untuk mengalahkan Napoleon gitu. Mereka itu mempersiapkan diri gitu istilahnya, karena mau tidak mau mereka akan diserang oleh Napoleon pada saat itu. Nah, Napoleon juga mengetahui hal itu, namun ia tahu kalau Perancis punya kekuatan cukup untuk menaklukkan mereka gitu. Hanya satu yang meleset dari perkiraan Napoleon, itu ia tidak tahu betapa sebuah peristiwa di Indonesia itu merusak segala rencananya. Jadi pada saat Napoleon akan berperang dengan Inggris, itu tiba-tiba terjadi letusan besar gunung di Indonesia, yaitu Gunung Tambora yang terletak di Nusa Tenggara Barat. Puncak letusannya itu terjadi pada 10-15 April 1815, 1 bulan sebelum perang di Waterloo itu. Nah, para ahli menyebut letusan itu merupakan yang terbesar sepanjang 10.000 tahun terakhir, dengan kekuatan ledakan sekitar 1.000 megaton TNT. Letusan Gunung Tambora ini diperkirakan 4 kali lipat lebih dahsyat dari letusan Gunung Krakatau dan 6 juta kali letusan bom atom di Hiroshima. Bayangkan. Letusan gunung ini terdengar sejauh 2.500 km dan abu yang jatuh itu setidaknya sejauh 1.300 km. Bahkan lemparannya itu ya, lemparan abu itu tuh mencapai Afrika. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya ledakan Gunung Tambora ini. Nah, Kenneth Spink, seorang pakar geologi, membuat sebuah teori yang menyebutkan bahwa kekalahan Napoleon itu merupakan akibat dari letusan Gunung Tambora yang ada di Indonesia. Jadi saat itu, kenapa bisa seperti itu? Saat itu bulan Juni biasanya itu musim panas dan tidak turun salju. Ternyata akibat letusan Gunung Tambora itu di Waterloo turun salju. Orang-orang Inggris yang menjadi penduduk asli di Waterloo itu kan, mereka itu memiliki persiapan gitu kan. Artinya mereka itu memang karena tidak jauh gitu kan dengan pemukiman, ya mereka memiliki persiapan di musim panas maupun di musim salju. Sedangkan Napoleon itu mereka tidak memiliki persiapan sama sekali, bahkan kendaraan mereka terhambat di jalan karena salju. Mereka juga tidak memiliki persiapan pakaian, makanan pada saat musim salju. Otomatis perang yang dipersiapkan untuk membawa Napoleon ke puncak justru menjadi akhir dari karirnya. Dan ini salah satunya gara-gara Gunung Tambora yang meletus di Indonesia, yang mengubah iklim dunia pada saat itu. Keren banget kan? Sekian review buku kali ini. Terima kasih. Dadah.